Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah menyimak video-video SLMTTV dan juga terima kasih sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan kemudahan urusan bagi sahabat semua. Kali ini sebuah film berjudul Aingaran akan SLMTTV bagikan untuk sahabat sekalian. குழந்தையோட ஒரு பேக் வந்துச்சு. அதுல என்ன இருந்துச்சு? Dan inilah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Matty adalah seorang pemuda pintar yang selalu mampu berinovasi untuk mempermudah usaha orang lain. Murty adalah pemimpin perampok, Perumal adalah ayah Matty, Subas adalah inspektur korup, Ezumalai adalah sahabat Matty, dan Magudi adalah pemilik peternakan ayam. Matty tengah membantu ibunya menggiling tepung dengan alat temuannya. Namun ia tidak menyangka kalau ibunya malah menjualnya pada para tetangga di sekitarnya, dan setelah menggiling tepung, ibunya bergegas membawa tong air dan ikut mengantre bersama para tetangga lain. Namun karena selang yang dimiliki oleh mobil tangki tersebut membuat antrean mengular dan ibu-ibu mulai mengeluh untuk mempercepat mengisi air-air di tempayan milik mereka. Hingga Matty datang membawakan sebuah alat yang bisa mempercepat mereka mengisi air. Ibunya sangat bangga karena alat buatan Matty bisa membuat ibu dan tetangga yang lain cepat mengisi air dan bisa mengerjakan pekerjaan lain. Matty yang bekerja menggunakan bus umum kembali bertemu dengan seorang gadis yang bernama Anu. Kembali ia teringat pertama kali bertemu dengan Anu. Ia menjatuhkan tabel miliknya dan pergi begitu saja, lalu saat menyadari hal itu, Anu merasa bersalah dan berlari menghindari Matty. Kesukaan Matty membuat alat-alat baik untuk membantu orang-orang di sekitarnya tidak selalu mendapat sambutan baik, karena atasannya sendiri selalu meremehkannya. Beberapa pemuda baru saja tiba di Chennai, menaiki bajai dan menuju sebuah pembangunan apartemen dan memilih sebuah tempat sepi untuk membahas rencana mereka. Di sana mereka merencanakan perampokan di toko emas di beberapa kota besar. Sasaran pertama mereka adalah di Chennai, kemudian lanjut ke Madurai dan berakhir di Coimbatore. Magudi yang memiliki peternakan besar mulai memeriksa semua ternak yang ia miliki. Ia memilih beberapa ekor ayam yang sudah memiliki kriteria pemotongan dan memeriksa laporan penjualan yang ada di kantornya. Namun ia melakukan kecurangan karena menyuntikkan steroid ke tubuh ayam untuk memperbesar ukuran ayam yang tidak sesuai dengan usianya. Ia meminta salah satu pegawainya untuk menambah dosis hingga bisa meningkatkan penjualan yang menurutnya tengah menurun. Lagi-lagi ide cemerlang Matty ditolak oleh atasannya dan mengatakan agar Matty menggunakan masa mudanya untuk bisa lebih berguna daripada harus membuat alat-alat yang akan menghabiskan uang miliknya. Rencana perampokan pun mulai dijalankan. Ketua perampok yang diketahui bernama Murty mulai memantau CCTV di dalam sebuah bak truk. Dan di saat yang menurutnya tepat, ia mulai menonaktifkan CCTV agar langkahnya berjalan dengan baik. Ia juga bekerja sama dengan penjual teh keliling dan memberikan obat tidur pada teh yang dipesan oleh para penjaga toko emas yang bernama Lalita Jewelry. Namun hanya satu penjaga yang tidak memesan teh tersebut. Ia terus berfokus pada pekerjaannya hingga tiba-tiba sebuah truk datang dan mogok di depan toko berlian. Ia berusaha membantunya penjaga tersebut hingga tewas. Sementara penjaga lain telah tertidur pulas karena obat tidur. Setelah membereskan semua penjaga, mereka mulai melancarkan aksinya. Dua orang mencoba melubangi pintu dengan menggunakan bor dan satu orang mengawasi dan satu lainnya mengendarai sebuah ambulans mengelilingi area pertokoan untuk menutupi kebisingan dari pengeboran itu. Setelah berhasil, mereka melenggang masuk ke toko dan mulai membuka pintu ruang brankas. Pagi harinya, warga mulai digegerkan dengan perampokan yang terjadi di toko perhiasan itu. Perampokan itu ditaksir mencapai kerugian sebesar 50 crores. Polisi yang menangani kasus tersebut dan bagian forensik yang memeriksa tempat itu tidak menemukan sidik jari tertinggal.
Namun salah satu polisi yang jeli mulai melihat sidik jari yang tertinggal dengan bentuk yang berbeda dengan yang lainnya. Hingga ia menyimpulkan kalau si pelaku memiliki 6 jari pada tangan kirinya. Sementara itu di kantor Perumal bekerja, ia berlari saat mendapatkan fax dari kepolisian Chennai yang mengabari kalau ada perampok kejam yang telah merampok salah satu toko emas di sana. Dan meminta mereka yang ada di Madurai berhati-hati, apalagi dengan pria yang memiliki jari 6 di tangan kirinya. Namun laporan Perumal tidak sama sekali dianggap oleh Subas, inspekturnya yang tengah asyik berbicara di telepon bersama selingkuhannya. Hal itu membuat Perumal menjadi kesal dan pergi meninggalkan kantor polisi tempatnya bekerja. Sampai di rumah, ia menumpahkan kekesalannya dengan Meti dan juga istrinya. Mendengar hal itu, Meti berusaha menenangkan Perumal ayahnya. என்னாச்சுப்பா சொல்லுங்கப்பா பா நேர்மையா வாழ்ந்து சாதிக்கிறதை விட Anu yang ternyata bekerja sebagai perawat lagi-lagi bertemu dengan Meti di rumah sakit yang mengantar ibunya berobat ke sana. Di ruangan dokter, Meti menolong Anu dengan kepintarannya hingga Anu merasa kagum kepada Meti. Meti memimpin perampokan yang sama di salah satu toko emas di Madurai bernama Prince Jewelry. Di sini mereka malah menghabisi dengan sangat kejam kedua penjaga yang ada di sana dan menggasak semua berlian yang ada di toko tersebut. Meti terkejut melihat kaleng bertuliskan Bistestot 80 ada di tempat Ezu Malai sahabatnya yang merupakan tempat pengumpulan barang bekas. Ezu mengatakan kalau ia mendapatkan kaleng tersebut dari tempatnya bekerja peternakan ayam magodi. Mendengar hal itu, Meti langsung mencari tahu tentang obat tersebut dan pengaruh serta efek samping bila diberikan kepada hewan seperti ayam. Sepulang dari mencari informasi itu, Meti malah bertemu langsung dengan Magudi, si pemilik peternakan, dan ia melihat betapa sombongnya Magudi di hadapan Meti. நான் கொஞ்சம் கிளம்பணும் Saat bertemu dengan Ezu, Meti mengantarnya ke peternakan ayam tersebut, namun secara diam-diam, ia memasuki peternakan dan menggunakan handphone miliknya, ia merekam semua aktivitas pekerja di dalam peternakan itu. Setelah itu, Meti menyebarkannya melalui aplikasi WhatsApp, dan semua orang langsung ikut membagikannya hingga banyak orang yang mengetahui tentang kecurangan di peternakan Magudi. Karena bahaya bagi kesehatan untuk mengonsumsi ayam yang telah disuntik steroid, maka dari Dinas Peternakan langsung menyegel tempat usaha Magudi. Sementara para polisi mulai memperketat penjagaan di semua terminal, bandara, dan stasiun di Madurai. Dan Murti mengubah rencana mereka lalu menggagalkan pergi ke Coimbatore. Mereka memutuskan pergi ke Salem melalui Karnataka yang hanya berjarak 450 km dengan menggunakan kereta api. Mereka pun setuju dan langsung bergegas untuk pergi ke Madurai. Perbuatan berani mati membuat Magudi marah dan meminta anak buahnya mencari nomor telepon yang menyebarkan berita tersebut. Hingga anak buahnya tercengang ketika mengetahui kalau nomor handphone yang menyebarkan berita dan video tersebut adalah nomor Magudi sendiri, atasan mereka. Mendengar hal itu, Magudi langsung melihat rekaman CCTV yang ada di sekitar area peternakan. Ia melihat Meti di sana dan saat anak buahnya mengambil handphone miliknya yang tertinggal dan terjatuh, hal itu digunakan Meti untuk membajak handphone milik Magudi, hingga nomor dia sendiri yang mengirim video-video tersebut. Magudi mulai bergerak dan menculik Ezu. Ia meminta Ezu untuk memanggil Meti, tapi tak lama Meti datang dan melihat kedatangan Meti, semua anak buah Magudi bersiap untuk menyerangnya. Magudi yang geram langsung berlari dan mencekik leher Meti, namun dengan kecepatan tangannya, Meti langsung menikam leher Magudi menggunakan pena yang ia dapatkan dari saku kemeja salah satu anak buah Magudi. Hingga Magudi tersungkur dan melihat hal itu, semua anak buah Magudi menyerang Meti bersamaan. Namun tak butuh waktu lama, Meti bisa melumpuhkan mereka dan menyelamatkan Ezu. Di perjalanan pulang, Meti malah bertemu dengan kelompok perampok Murti yang membuang puntung rokok di tengah jalan dan mengenai wajahnya. Meti mencoba mengejar mobil tersebut dan menghentikannya tepat di depan mobil Murti. Meti menasihati Murti untuk berhati-hati membuang puntung rokok untuk mempersingkat waktu. Murti meminta maaf pada Meti dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Namun untuk menghindari pemeriksaan polisi, Murti mengalihkan arah mobilnya dan melewati terowongan.
tapi mobil mereka malah terjebak terowongan tersebut hingga tidak bisa melaju. Mereka mencoba mendorong namun tidak berhasil hingga datang Matty dan Morty menceritakan hal yang ia alami. Matty pun membantu mereka dengan mengempeskan ban mobil tersebut hingga atap mobil tidak lagi menyentuh terowongan. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pergi meninggalkan Matty dan Ezu melanjutkan perjalanan. Karena ban mobil tersebut kempes, Morty memutuskan untuk tidak menggunakan mobil itu lagi dan mencuri 2 sepeda motor lalu meninggalkan mobil mereka. Morty memutuskan berpisah dengan kedua temannya, Agni dan juga Fair. Sementara ia bersama dengan Matting. Namun mereka malah bertemu dengan Perumal dan Subas yang tengah berpatroli. Mereka langsung membuang tas berisi berlian ke lapangan yang ada di dekat mereka. Perumal memeriksa Matting untuk menunjukkan surat-surat kendaraan motornya dan Subas memeriksa Morty sambil mengambil uang yang ada di dompet Morty. Namun mereka tidak menyadari kalau tas mereka berada di mulut sebuah lubang sumur bor. Setelah mendapatkan uang tersebut, ia mengajak Perumal melanjutkan patroli, namun sesaat sebelum meninggalkan mereka, ia meminta Melting menunjukkan kedua tangannya. Melihat hal itu, Morty yang ketakutan langsung mengiris jari kelingkingnya dan berpura-pura terjatuh. Perumal dan juga Subas pun meninggalkan mereka. Secepatnya mereka menghampiri tas yang mereka lempar, namun saat Morty mau mengambilnya, tas tersebut masuk ke lubang yang kedalamannya kira-kira 200 kaki. Morty meninggalkan Matting dan menyusul kedua temannya yang lain untuk menceritakan yang terjadi. Namun saat Matting tengah berjaga, tiba-tiba seorang anak yang menangis mencari ibunya malah terjebak juga ke dalam lubang tersebut. Dan Matting langsung berteriak agar warga mampu menolongnya. Keesokan harinya, beberapa mobil kebakaran dan jeep polisi telah memenuhi tempat itu untuk menolong seorang anak yang masuk ke lubang tersebut. Ambulans juga datang untuk menyuplai udara anak tersebut. Perumal dan Subas juga ada di sana. Anu yang bertugas mengulurkan selang oksigen untuk anak itu. Polisi telah mengetahui jati diri anak yang terjebak tersebut bernama Aradana. Ia merupakan putri dari Magudi. Melihat putrinya terjebak, ia dan istrinya hanya bisa menangis sedih, mempercayakan keselamatan putrinya di tangan para pekerja umum yang sedang berusaha mengeluarkan putri mereka. Matty yang mengetahui berita tersebut dari televisi langsung menelpon Anu untuk mengetahui perkembangan terakhir dari korban. Kemudian ia menelpon Ezu dan mengajaknya membuat sebuah alat yang akan digunakan untuk menolong si korban. 10 jam sebelumnya, istri dan putri Magudi datang menemui Magudi untuk mengajaknya ke kuil untuk berdoa. Namun mereka ditolak hingga mereka pergi menggunakan mobil dan juga supir. Magudi tengah merencanakan membalas apa yang telah Matty lakukan kepadanya hingga ia tidak memedulikan anak dan juga istrinya. Morty dan teman-temannya sadar mereka tidak bisa mendapatkan tas tersebut sendiri dan harus menumbalkan seorang anak untuk masuk ke lubang itu juga untuk mendapatkan tas mereka. Teman-teman Morty pun setuju dan di tengah jalan mereka bertemu istri dan juga putri Magudi. Mereka langsung menculik anak tersebut dan membawanya ke tempat tas itu berada. Namun saat di sana mereka telah menemukan Subas tengah menodongkan senjata ke arah Matting dan Morty langsung mendekatinya. Subas yang telah mengetahui kalau Morty dan ketiga temannya adalah perampok menawarkan kerjasama untuk menyelamatkan diri. Morty pun setuju dan membawa Aradana ke lubang itu berada. Ia membiarkan Aradana menjadi tumbalnya masuk ke lubang tersebut hingga saatnya diselamatkan mereka pun mulai beraksi mengambil tas mereka. Matty dan Ezzy terus berusaha membuat alat untuk menolong Aradana di dalam lubang. Ibunya mendukung dan memberikannya kalung miliknya untuk dijual dan dibelikan alat-alat untuk membuatnya. Setelah selesai, mereka langsung ke tanah lapang tersebut. Namun saat Matty mengajukan alat tersebut, semua orang menolak dan mengusirnya. Matty tidak mudah menyerah hingga ia terus berbicara kepada kepala pekerja umum untuk memberikannya izin menggunakan alatnya. Namun Subas malah menghancurkan alat milik Matty dan alat penggali yang digunakan oleh pekerja umum malah membuat Aradana terperosok lebih jauh ke lubang tersebut. Hal itu membuat beberapa warga yang menonton meminta kepala pekerja umum untuk mencoba alat yang telah dibuat oleh Matty. Akhirnya kesempatan diberikan oleh kepala pekerja umum untuk Matty mencoba alatnya yang ia sembunyikan.
Meti dan Ezu mulai mempersiapkan semuanya. Ia memasukkan alatnya ke lubang tersebut dan Ezu mempersiapkan tali untuk menarik Aradhana. Setelah alatnya turun, Meti mengendalikannya dengan menggunakan remote dan melihat kamera yang ada di layar. Setelah memastikan alatnya mencapit tubuh Aradhana, ia mengendalikan alat tersebut untuk kembali naik dan Ezu mulai menarik talinya. Aradhana pun menggantungkan tangannya pada alat itu hingga ia berhasil ditarik sekaligus membawa tas yang juga terjebak di dalamnya. Mereka bertepuk tangan melihat Aradhana selamat dan Meti langsung membawanya ke dalam mobil ambulans yang telah siap karena Aradhana sudah merasa lemas. Polisi terkejut ketika melihat isi tas tersebut adalah berlian. Subas tersenyum dan keempat perampok tersebut langsung meninggalkan tempat itu. Pihak rumah sakit telah berhasil menyelamatkan Aradhana dan Mangudi mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf kepada Meti. Meti juga langsung menemui wartawan yang sudah menunggunya untuk memberikan keterangan. Ia mengatakan kalau untuk berhati-hati saat bekerja dan mulai bekerja dengan tanggung jawab hingga tidak merugikan orang lain. Subas yang diperintahkan untuk membawa tas berisi berlian itu meminta Perumal untuk membelokkan mobil mereka bukan melewati jalan protokol. Meti menelpon ayahnya namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Perumal terkejut melihat rekan kerjanya telah tertembak. Subas mengambil handphone Perumal yang kembali berdering dan mengatakan pada Meti kalau ayahnya telah tewas karena mereka diserang oleh keempat perampok dan mengambil tas berisi berlian itu. Perumal terperangah saat melihat keempat perampok ada di depannya dan Subas tersenyum menyambut mereka. Namun tanpa diduga Morty menembak mati Subas dan meminta Perumal untuk mengendarai mobil dan mengantar mereka ke stasiun kereta. Mereka bisa dengan leluasa melewati pemeriksaan polisi, namun di tengah jalan Perumal malah membelokkan mobilnya hingga mobil kehilangan kendali dan terguling. Perumal mencoba bangkit tapi ia malah ditarik oleh teman-teman Morty dan melempar dari dalam mobil. Morty mencoba mobilnya. Setelah ia meyakini mobilnya, ia memanggil teman-temannya dan berencana menabrak tubuh Perumal. Namun di saat yang tepat, Meti datang dan menarik tubuh ayahnya. Morty merasa kesal dan ingin menghabisi mereka semua agar tidak ada bukti kejahatan mereka. Meti terpaksa menghadapi mereka satu persatu, hingga ia merasa kesulitan sedikit saat menghadapi Morty. Namun ayahnya mencoba membantu dengan melempar senjata yang berhasil ia rebut dari salah satu mereka. Melihat senjata tergeletak, Morty dan Meti berlari untuk merebut senjata tersebut. Namun dengan kepintaran Meti, ia bisa lebih dulu mendapatkan senjata dan memberikan pada ayahnya yang langsung menghabisi keempat perampok tersebut. Beberapa bulan kemudian, Perumal diangkat menjadi inspektur dan Magudi sering mengajak putrinya mengunjungi Meti dan juga mereka seperti saudara, lalu film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Aingaran. Kepintaran dari seorang Meti memang tidak selalu dihargai ya sahabat. Dan memang begitulah hidup, terkadang apa yang kita inginkan tidak selalu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun demikian kita harus tetap selalu berusaha, karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Yang Maha Kuasa dan begitu pun sebaliknya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berdoa untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Suatu hari, Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya akan memberikan jalan dan juga kemudahan atas usaha yang kita lakukan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita.